Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Diandra Movie. Kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yaitu The Good Dinosaurus. Film ini dirilis pada tanggal 27 November 2015 di Indonesia. Film ini menceritakan sebuah petualangan seru dinosaurus yang baik tapi penakut yang bernama Arlo dengan teman manusianya yang bernama Spot. Mereka menjelajahi hutan belantara untuk dapat kembali ke rumah dan mengatasi rasa takutnya. Oke teman-teman, sebelum menyaksikan alur cerita film The Good Dinosaurus, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. 60 miliar tahun yang lalu, sebuah meteor terjatuh ke bumi dan dikhawatirkan dapat menghancurkan bumi dan membinasakan seluruh spesies dinosaurus. Dan ditunggu, akhirnya meteornya cuma lewat. Miliaran tahun kemudian, di kaki Gunung Kelitut, hiduplah sepasang dinosaurus berjenis Apatosaurus. Dinosaurus di film ini sangat unik, yaitu hidup layaknya manusia, yaitu berkebun. Setiap harinya mereka bercocok tanam, menanam jagung untuk persediaan makanan mereka di musim dingin nanti. Pada suatu pagi, pasangan Apatosaurus antusias menantikan telur mereka yang akan menetas. Ada 3 telur yang akan menetas, yaitu 2 berukuran sedang dan yang 1 berukuran sangat besar. Bayi pertama Apatosaurus dinamakan Libby. Kemudian lahirlah bayi kedua Apatosaurus yang diberi nama Buck. Sang ayah tidak sabar menantikan bayi terakhir mereka karena ukurannya pasti sangat besar. Ternyata kecil sangat. Bayi yang terakhir Apatosaurus sangat penakut dan diberi nama Arlo. Dengan lahirnya bayi-bayi Apatosaurus, lengkaplah keluarga dari Apatosaurus. Setelah menginjak usia remaja, Buck dan Libby membantu kedua orang tuanya berkebun. Namun Arlo yang penakut diberi tugas memberi makan ayam. Alhasil, Arlo yang penakut dikejar oleh para ayam. Orang tua Arlo menaruh persediaan makanan mereka di lumbung supaya tidak tercuri. Orang tua mereka mengatakan jika Libby, Buck, dan Arlo dapat menyelesaikan tugasnya, maka mereka dapat menaruh tanda di lumbung. Setelah dewasa, Buck terlebih dahulu dapat menyelesaikan tugasnya. Kemudian disusul oleh Libby. Namun, Arlo tetap saja menjadi seorang yang penakut, sehingga membuat saudaranya sering menjahilinya. Arlo pun marah dan tak peduli lagi akan lambang tersebut. Pada malam harinya, sang ayah mengajak Arlo ke padang rumput untuk melihat kunang-kunang. Arlo dan sang ayah pun bersenang-senang. Sang ayah mengatakan bahwa besok pagi, ayah memiliki tugas untuk Arlo, supaya Arlo dapat memberi lambang. Hari ini ada yang mencuri persediaan makan mereka di lumbung, dan Arlo diberi tugas untuk menangkap pencuri tersebut. Dan jika Arlo berhasil menangkapnya, maka ia dapat membuat tanda di lumbung. Ayah membuatkan jebakan untuk menangkap makhluk tersebut.
Makhluk itu pun tertangkap. Setelah Arlo melihatnya, ternyata makhluk tersebut adalah manusia. Namun kelakuannya seperti hewan. Ayo, kayak siapa? Arlo yang tidak tega membunuhnya, akhirnya membebaskan makhluk itu. Ayah yang mengetahui Arlo melepaskannya, seketika langsung marah dan mengajak Arlo menyuruh sungai untuk menangkap manusia tersebut untuk dapat mengatasi ketakutannya. Arlo yang tidak pernah meninggalkan rumah takut tidak dapat kembali pulang, apalagi cuaca mulai mendung. Ayahnya mengatakan, ia akan tetap bisa kembali pulang asalkan mengikuti aliran sungai. Hujan mulai turun dan petir pun mulai menyambar. Sang ayah mengajak untuk segera bergegas, namun Arlo yang ketakutan pun terjatuh. Ayah menenangkan Arlo dan mengajaknya pulang, karena badai akan segera datang. Karena debit air sungai yang semakin tinggi, ayah membawa Arlo ke tempat yang lebih tinggi. Namun naas, sang ayah terbawa arus dan meninggal. Sang ibu yang kelelahan pun terjatuh. Hal itu membuat Arlo bertekad untuk lebih giat lagi membantunya. Saat Arlo tengah menaruh jagung di lambung, ternyata di dalam lambung ada bocah itu lagi. Arlo pun langsung mengejar bocah tersebut karena dialah penyebab kematian ayahnya. Namun naasnya, Arlo malah terjatuh ke dalam sungai dan terseret arus yang membuat kepalanya terbentur bongkahan batu dan pingsan. Ketika sadar, Arlo sudah berada di tepian sungai dan kakinya terluka. Arlo yang ketakutan pun mencari keberadaan ibunya. Arlo yang melihat bocah itu di atas bukit segera mengejarnya. Dengan susah payah, Arlo menaiki bukit. Sesampainya di atas bukit, Arlo mendapati dirinya tersesat. Lalu ia teringat pesan sang ayah bahwa ia akan tetap bisa kembali pulang asalkan mengikuti aliran sungai. Dalam perjalanan, Arlo sangat lapar dan menemukan buah beri di atas pohon. Namun ia tidak dapat menjangkaunya dan tergelincir. Arlo tidak dapat berdiri sekuat apapun ia berusaha karena kakinya tersangkut oleh bebatuan. Hingga keesokan harinya, tiba-tiba kaki Arlo dapat terlepas. Setelah ia melihat, ternyata ada jejak kaki di sekitar bongkahan batu. Saat melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba hujan turun, Arlo pun segera membuat tenda. Setelah hujan reda, bocah tersebut datang dengan membawa makanan berupa binatang kepada Arlo. Arlo yang merasa geli tidak mau memakannya. Sampai akhirnya bocah itu membawakan buah beri dan Arlo pun langsung memakannya dengan lahap. Arlo yang masih merasa lapar meminta diantarkan ke tempat buah beri itu. Sesampainya mereka di tepi jurang karena jalanan terputus, bocah tersebut menjadikan Arlo sebuah jembatan. Akhirnya sampailah mereka di pohon beri yang berbuah sangat lebat. Namun ketika Arlo ingin memakannya, bocah tersebut melarangnya. Tapi karena Arlo tetap nekat memakannya, alhasil ular berbisa pun jatuh ke mukanya. Sontak membuat Arlo terjatuh. Ketika ular berbisa ingin menyerangnya, si bocah tersebut menyelamatkannya. Kemudian Arlo bertemu dengan Triceratops dan menanyakan di mana letak pegunungan Klutut. Triceratops mengatakan bahwa si bocah tersebut telah melindunginya dari mara bahaya dan jangan sampai ia kehilangannya. Karena bocah tersebutlah yang akan melindunginya dalam perjalanan menuju Gunung Klutut. Karena belum memiliki nama, Arlo pun memberi nama Spot.
Saat melanjutkan perjalanan, Arlo dan Spot pun bertemu dengan Marmut dan mereka bermain sebentar. Karena takut dengan Marmut, Arlo pun terjatuh ke kolam. Mereka bersenang-senang sampai tak sadar Arlo terkena lintah. Arlo dan Spot salah memakan buah yang membuat mereka akhirnya berhalusinasi. Pada malam harinya, Arlo menunjukkan kunang-kunang kepada Spot. Arlo mengatakan bahwa ia memiliki sebuah keluarga. Spot pun menunjukkan bahwa ia juga memiliki keluarga, namun orang tuanya sudah meninggal semua. Arlo mengatakan bahwa ayahnya pun juga sudah meninggal dan dia sangat merindukannya. Pagi harinya, setelah bangun tidur, Spot buang air kecil, namun malu ketika dilihat oleh Arlo dan pergi menjauh. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, badai pun datang. Arlo mengajak Spot untuk berhenti terlebih dahulu karena ia masih trauma dengan kejadian yang menimpa sang ayah. Arlo yang ketakutan berlari masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi. Setelah badai berlalu, Spot pun menghampirinya. Arlo pun panik karena mereka telah tersesat. Arlo yang melihat Pterosaurus segera memanggilnya dan meminta bantuan. Namun, Pterosaurus mengatakan bahwa ia masih dalam misi pencarian korban badai. Namun setelah menemukannya, Pterosaurus malah memakannya. Arlo dan Spot pun melarikan diri, namun dikejar oleh para Pterosaurus. Namun diselamatkan oleh T-Rex. Pada awalnya, Arlo ketakutan melihat T-Rex. Namun ternyata T-Rex di sini baik dan Spot pun menyukainya. Arlo pun meminta bantuan kepada mereka untuk menunjukkan arah menuju Gunung Kleitut, namun ditolak oleh para pemimpin T-Rex karena mereka harus mencari hewan ternaknya yang hilang. Arlo pun menawarkan bantuan kepada para T-Rex untuk mencari hewan ternaknya. Berkat bantuan Spot, mereka pun berhasil menemukan hewan ternak yang ternyata adalah bison. T-Rex pun meminta Arlo ke bebatuan dan berteriak agar mereka tahu siapa yang mencuri hewan ternaknya. Karena Arlo tidak berani berteriak, Spot pun langsung menggigitnya. Seketika membuat Arlo pun langsung berteriak keras. Siolopisis pun keluar dan mendekati Arlo dan Spot. Ketika mereka ingin menyerangnya, T-Rex pun datang. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Arlo pun memberanikan diri untuk membantu T-Rex melawan Siolopisis, dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkannya. Malam harinya, mereka bercengkrama sambil menyalakan api unggun. T-Rex menceritakan tentang bekas luka yang mereka dapatkan, dan pemimpin T-Rex memberi nasihat kepada Arlo bahwa perasaan takut ialah hal yang biasa dan alami. Semua pasti memiliki rasa takut, namun kita harus berani mengalahkannya. Setelah itu, kita akan tahu siapa diri kita sebenarnya. Para T-Rex pun berjanji bahwa mereka akan mengantarkan Arlo menuju pegunungan Kleitut. Keesokan harinya, Arlo dapat mengatasi rasa takutnya dengan membantu menggiring para bison. Sampai pada akhirnya, Arlo melihat Gunung Kleitut dan berpamitan kepada para T-Rex. Arlo dan Spot menyusuri sungai dengan sukacita. Ketika mereka melewati perbukitan, Spot dan Arlo melihat manusia di seberang bukit. Arlo yang takut kehilangan Spot segera mengajaknya pergi.
Ketika mereka hampir sampai ke rumah, hujan pun turun, dan di atas awan terlihat Pterosaurus mendekat dan menyerang mereka. Spot pun tertangkap dan Arlo dijatuhkan di dalam jurang. Arlo pun tersangkut di tumbuhan merambat. Saat ingin melepaskan diri, Arlo terkena batu dan pingsan. Arlo melihat sang ayah datang dan menyelamatkannya. Arlo tidak percaya bahwa sang ayah masih hidup. Arlo yang teringat Spot mengajak sang ayah untuk menyelamatkannya, namun sang ayah tetap terdiam. Arlo pun menyadari bahwa sang ayah tidaklah nyata. Ayah mengatakan bahwa ia lebih berani darinya dan menyuruhnya menyelamatkan Spot. Seketika Arlo pun langsung terbangun dan berusaha melepaskan diri. Setelah berhasil, ia segera bergegas menyelamatkan Spot di tengah badai yang menerjang. Akhirnya, Arlo pun dapat mengatasi rasa takutnya. Setibanya Arlo di pinggir sungai, Spot bersembunyi di lubang pohon ketika Pterosaurus memburunya. Arlo langsung menyerang Pterosaurus dan berhasil mengalahkan mereka. Namun, banjir bandang datang, sedangkan Spot masih terjebak di lubang kayu di tengah sungai. Arlo dan Spot pun terbawa arus sungai. Melihat Spot pingsan, dengan sekuat tenaga Arlo berusaha meraihnya. Arlo pun berhasil meraih Spot dan terjatuh ke air terjun. Setelah itu, Arlo membawa Spot ke tepian. Saat rumah Arlo sudah nampak, mereka bertemu dengan manusia itu kembali. Namun saat ini ia tidak sendiri, melainkan bersama keluarganya. Spot pun akhirnya dapat bertemu dengan manusia lainnya. Saat Spot ingin mengikuti Arlo, Arlo melarangnya. Dia mengatakan bahwa Spot sekarang sudah memiliki keluarga baru. Spot pun segera memeluk Arlo dan mereka pun berpisah. Pada akhirnya, Arlo dapat kembali pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarganya. Ibu dan saudaranya mengajak Arlo ke lumbung untuk memberi lambang karena Arlo telah berhasil pulang dan dapat mengatasi rasa takutnya. Tak pun tamat. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan alur cerita dari film The Good Dinosaurus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum, semoga hari teman-teman menyenangkan.